Salam merpati lovers. Pertanyaannya gini, terlalu sering orang di luar sana mengalami hal seperti ini. Bang, lar primer entah bulu 1 atau bulu 2, entah itu bulu penjawat atau bulu 2-nya sering lepas. Numbuh setengah, lepas lagi. Sekalinya numbuh keriting, tapi beberapa hari kemudian lepas lagi. Kenapa begitu? Apa sih penyebabnya? Di sini kita bahas. Di sini saya kasih tahu apa penyebabnya dan apa yang harus dilakukan. Jadi untuk teman-teman di luar sana jangan terlalu khawatir tentang masalah ini. Semoga bermanfaat hasil sharing kali ini. Salam merpati lovers, semoga saya selalu di luar sana dilancarkan rezekinya, amin. Belakangan ini entah karena faktor cuaca, entah karena kesalahan perawatan ya, kurang memperhatikan. Banyak banget di kolom komentar yang saya perhatikan. Bulu primer, bagian penjawat atau lar 1 atau lar 2-nya lepas, tetapi nggak tumbuh lagi. Ataupun kalau ada yang tumbuh, keriting tumbuhnya atau bulu mati. Kalaupun tumbuh setengah atau masih ujungnya aja, itu lepas lagi. Yang kita bahas pertama itu penyebabnya. Oke. Penyebab yang pertama, umumnya merpati yang mengalami hal seperti itu dulunya pernah mengalami pecah pada tulang bulu sewaktu tulang bulu tersebut masih tulang darah atau bulu darah. Tulang darah atau bulu darah yang kita maksud di bulu lar 1 atau lar 2 itu masih belum tumbuh bulu, tetapi baru keluar dari lubang pori-pori tulang mudanya yang masih ada darahnya. Teman-teman pasti paham. Kalau teman-teman lihat di lar primer bulu 1, bulu 2, bulu 3 itu benar-benar rawan. Itulah kenapa biasanya kalau memang sudah terjadi pecah untuk pertama kalinya, apalagi sudah pecah parah sehingga mengeluarkan darah yang cukup banyak dari lar atau dari tulang bulu yang akan mengeluarkan bulu tersebut, karena tulang tersebut masih muda, entah di lar 1, lar 2 atau lar 3, biasanya akan mengalami hal seperti itu. Biasanya nggak akan bisa tumbuh lagi, ataupun kalau tumbuh dia cuman setengah terus copot. Ada yang tumbuh tetapi bulu mati, hanya keriting walaupun sampai full, tapi selang beberapa hari nanti lepas lagi. Itu yang kita bahas karena faktor bulu darahnya pecah. Tetapi ada faktor yang lain. Faktor yang lain yang kita maksud adalah karena proses paksa mencabut bulu primer, entah itu lar 1 atau penjawat, entah itu lar 2 atau lar 3. Biasanya dengan metode mempersingkat masa istirahat si merpati tersebut bisa mengakibatkan hal seperti itu. Jadi bukan metodenya yang salah, tetapi salah dalam melakukan trik pencabutannya, karena nggak sembarangan mencabut bulu primer, apalagi bulu inti di bulu lar 1 atau lar 2. Itu benar-benar riskan banget kalau nggak tahu caranya, nggak tahu sistemnya. Biasanya itu bakalan keluar bulu mati, yang lebih parahnya lagi nggak akan pernah tumbuh bulu lagi. Jadi untuk teman-teman yang mengalami hal seperti ini, tolong dicek lagi kesalahannya atau sistem perawatannya, apakah sudah sesuai, apakah sudah benar. Intinya sistem perawatan jangan terlalu memaksa untuk diri sendiri, tetapi disesuaikan untuk si merpati. Kita harus menyesuaikan perawatan sistemnya untuk si merpati, bukan sesuai nafsu dan keinginan kita. Setelah beberapa hal kesalahan yang dilakukan tadi, entah itu disengaja atau enggak, gimana sih caranya? Nah, kita bahas yang berikutnya ini solusinya. Untuk teman-teman, solusi yang harus dilakukan atau apa ya, tips yang harus dilakukan setelah mengalami hal seperti itu. Bulu primernya nggak mau numbuh lagi, bulu primernya kalaupun numbuh cuma setengah terus lepas lagi, kalaupun tumbuh keluarnya cuma bulu mati.
terus lepas lagi, atau keluar numbuh juga hanya keriting. Pokoknya segala macam lah ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, di sini yang harus dilakukan yang pertama, stop pemberian jamu. Itu yang pertama. Apapun alasannya, nggak peduli. Saya nggak peduli apapun alasannya. Kalau mau ngikutin saran saya, stop pemberian jamu. Apapun itu. Yang kedua, stop pemberian suplemen. Yang ketiga, konsumsi kalep secara teratur, kurang lebih seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali. Kalep itu wajib. Yang berikutnya, kalau memang dia nggak tumbuh atau dia lepas lagi setelah tumbuh, untuk teman-teman jangan khawatir. Sebetulnya saran ini udah saya kasih di beberapa kolom komentar atau di video beberapa bulan yang lalu ya. Kalau memang bulu primer itu nggak tumbuh, entah bulu penjawat, entah lar 2 atau lar 1, entah lar 3, nggak mau tumbuh lagi di lubang pori-porinya, itu selalu saya sarankan kasih air sari parutan bawang putih. Karena itu kalau bagi saya, karena saya udah nyoba ya, itu benar-benar efektif. Bawang putih diparut secukupnya, diperas, walaupun sedikit airnya, tetesin ke lubang pori-pori tempat akan tumbuhnya bulu primer tersebut. Rutin, jangan mau instan, sekali ngasih maunya ngarepnya langsung wah, enggak. Semua butuh proses. Rajin setiap hari lakukan hal seperti itu, atau lakukan seminggu 3 kali, itu udah cukup. Jangan terlalu tiap hari juga. Kalau memang nggak sempat, lakukan hal seperti itu. Bawang putih itu wajib. Semoga cocok. Kalau saya bilang cocok karena saya sering ngalamin seperti itu. Jadi bulunya bakalan tumbuh sempurna lagi, bakalan mengikat dengan sempurna lagi. Kalaupun memang sudah mengikat dengan sempurna lagi, konsumsi kalaknya jangan diberhentikan. Biar otot untuk mengikat tulang bulu itu kuat lagi. Dan sistem penjemuran itu wajib. Jadi untuk teman-teman jangan terlalu khawatir ya kalau soal bulu lar primernya mudah copot, numbuh copot lagi. Itu sarannya. Yang paling utama itu terletak pada sari bawang putih yang saya kasih tahu tadi. Kemungkinan memang sebagian orang nggak terlalu percaya. Yang penting konsisten pemberiannya, kita harus konsisten tahap melakukannya. Saya yakin itu pasti bisa. Saya meyakini hal tersebut karena saya sendiri yang mencoba. Saya sendiri yang mengalami hal tersebut. Jadi nggak perlu ragu karena ini nggak ada efek samping sama sekali untuk merpati. Beda dengan obat-obatan kimia yang dengan alasannya bisa menumbuhkan bulu primer yang bagus atau bulu primer yang mati total bisa tumbuh kembali. Saya udah tahu nama-nama obat seperti itu atau merek-merek obat seperti itu dengan embel-embel hal seperti itu, dan saya udah nyoba, nggak ada hasilnya. Justru dengan bawang putih ini berhasil. Banyak yang berhasil malah. Bukan cuma saya, teman-teman setongkrongan yang memang sesama penghobi yang mengalami hal seperti ini berhasil. Yang penting konsisten sesuai saran saya. Konsumsi kalak itu perlu. Dalam kondisi yang seperti ini, tolong jangan diberikan minyak ikan dulu. Di stop juga. Kalau memang dia sudah tumbuh total, sudah kuat kira-kira tulang bulunya, sudah tumbuh full, boleh konsumsi minyak ikan seminggu sekali aja. Jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Nanti efeknya terlalu sering konsumsi minyak ikan, terlalu panas, nanti lebih mudah lepas lagi. Sekian dulu saran saya, semoga bermanfaat. Bukan bermaksud menggurui, ini hanya sharing soal pengalaman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.